Maaf, aku tak mau menikah. Hah, Nona Xiao pasti salah dengar. Maksud saya adalah apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Lin Yang? Aku tak bersedia. Yue Han, berhenti main-main. Keluarga kita semua ada di sini. Siapa yang main-main? Aku memang tak mau menikah denganmu. Yue Han, jika aku melakukan kesalahan akan kuubah. Tapi saat pernikahan kita, tolong jaga harga diriku. Harga diri? Kau tidak pantas mendapatkannya. Hadirin sekalian, beberapa dari Anda mungkin belum kenal pria ini dengan baik. Biar saya perkenalkan secara resmi kepada kalian semua. Namanya Lin Yang. Dia adalah seorang pecundang. Yue Han, Menyebutnya pecundang sudah termasuk memujinya. Lebih tepatnya, dia bahkan bukan pria sejati. Apa ini? Bukan pria? Apa maksudnya? Xiao Yue Han, kau sudah keterlaluan. Keterlaluan? Masih ada yang lebih keterlaluan. Kalian semua menebak dengan benar. Aku Xiao Yue Han sampai sekarang masih perawan. Maaf, aku tak mau menikah. Hah, Nona Xiao pasti salah dengar. Maksud saya adalah apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Lin Yang? Aku tak bersedia. Yue Han, berhenti main-main. Keluarga kita semua ada di sini. Siapa yang main-main? Aku memang tak mau menikah denganmu. Yue Han, jika aku melakukan kesalahan akan kuubah. Tapi saat pernikahan kita, tolong jaga harga diriku. Harga diri? Kau tidak pantas mendapatkannya. Hadirin sekalian, beberapa dari Anda mungkin belum kenal pria ini dengan baik. Biar saya perkenalkan secara resmi kepada kalian semua. Namanya Lin Yang. Dia adalah seorang pecundang. Yue Han, Menyebutnya pecundang sudah termasuk memujinya. Lebih tepatnya, dia bahkan bukan pria sejati. Apa ini? Bukan pria. Apa maksudnya? Xiao Yue Han, kau sudah keterlaluan. Keterlaluan? Masih ada yang lebih keterlaluan. Kalian semua menebak dengan benar. Aku Xiao Yue Han sampai sekarang masih perawan. Yue Han, alasan kita belum tidur bersama karena aku ingin menghormatimu dan menunggu sampai hari pernikahan. Bukan berarti aku bukan lelaki sejati. Hormat? Jujur saja kau impoten. Ngapain cari-cari alasan? Kalau aku tak menghormatimu, maukah aku mengorbankan segalanya untuk menyelenggarakan pernikahan ini? Cincin ini saja harganya 200.000. Cincin jelek ini kau sebut bentuk hormat? Kalau sungguh menghormatiku, mana rumah pernikahan kita? Mana mobil pengantinnya? Akan kupersiapkan perlahan-lahan. Perlahan-lahan? Sampai kapan harus menunggu? 5 tahun? 10 tahun? Atau 20 tahun? Dengarkan baik-baik. Keadilan yang tertunda tidak bernilai. Cinta yang dinikmati di usia senja sudah tak ada nilainya. Kalau tak bersedia, mengapa kau mau adakan upacara pernikahan ini? Kenapa? Karena kau sia-siakan masa mudaku selama 3 tahun. Akan kujadikan kau bahan lelucon di seluruh provinsi Jiang hari ini. Jika aku bahan lelucon, bukankah kau juga sama? Tidak, hanya kau yang jadi lelucon. Sementara aku, Tuan Muda Qin, maukah kau menikahiku? Yue Han, alasan kita belum tidur bersama karena aku ingin menghormatimu dan menunggu sampai hari pernikahan. Bukan berarti aku bukan lelaki sejati. Hormat? Jujur saja kau impoten. Ngapain cari-cari alasan? Kalau aku tak menghormatimu, maukah aku mengorbankan segalanya untuk menyelenggarakan pernikahan ini? Cincin ini saja harganya 200.000. Cincin jelek ini kau sebut bentuk hormat? Kalau sungguh menghormatiku, mana rumah pernikahan kita? Mana mobil pengantinnya? Akan kupersiapkan perlahan-lahan. Perlahan-lahan? Sampai kapan harus menunggu? 5 tahun? 10 tahun? Atau 20 tahun? Dengarkan baik-baik. Keadilan yang tertunda tidak bernilai. Cinta yang dinikmati di usia senja sudah tak ada nilainya. Kalau tak bersedia, mengapa kau mau adakan upacara pernikahan ini? Kenapa? Karena kau sia-siakan masa mudaku selama 3 tahun. Akan kujadikan kau bahan lelucon di seluruh provinsi Jiang hari ini. Jika aku bahan lelucon, bukankah kau juga sama? Tidak, hanya kau yang jadi lelucon. Sementara aku, Tuan Muda Qin, maukah kau menikahiku? Aku bersedia. Ini sudah belasan tahun ku bawa acara nikah, tapi baru kali ini lihat yang seperti ini. Aku pergi dulu. Aku Cinlang dari keluarga Qin Provinsi Jiang bersedia menikahi Xiao Yue Han sebagai istri saku. Cinlang, Yue Han, semua kejadian ini sudah kalian rencanakan kan?
Lin Yang, kamu cuman orang bodoh. Orang sepertimu tidak layak dijebak olehku. Lin Yang, aku justru harus berterima kasih padamu. Aku suka sekali dengan pesta nikah ini. Katanya kamu meminjam lebih 100.000 yuan untuk biaya pernikahan ini. Tuan Qin dan aku sangat puas. Tak tahu malu. Sudah berapa lama kalian berdua bersekongkol diam-diam? Hei, kata bersekongkol ini tak pantas. Aku dan Yue Han saling mencintai dan pasangan yang serasi. Apa kamu pikir orang miskin yang pinjam uang buat nikah pantas mendapatkan Yue Han? Tepat sekali. Aku mau hidup bersama denganmu karena kamu baik. Tak disangka sudah 3 tahun, kau tetap tak punya apa-apa. Jadi, kalian sudah diam-diam merencanakan ini untuk mencampakkanku dan menghinaku? Untuk apa lagi pecundang sepertimu dipertahankan? Pergi? Kalian pergi sekarang juga? Lin Yang, pikir baik-baik. Kalau kami pergi dari sini, debiturmu akan menuntutmu atas penipuan. Kau tunggu saja di penjara. Kalian mau memasukkan aku ke penjara? Aku cuma pinjam uang. Kau memang meminjam uang, tapi debiturmu sebenarnya adalah Tuan Muda Qin. Hahaha, bocah, kau mau usir kami? Kecuali kau lunasi utangmu atau kau akan membusuk di penjara. Baik, kalian kejam. Aku pergi. Kau juga tak boleh pergi. Hahaha, bahkan tak boleh pergi? Kalian merasa belum cukup mempermalukanku? Lin Yang, hari ini pernikahanku dengan Yue Han. Rumah, kau tak berikan doa restu sebelum pergi. Bukankah itu tak sopan? Kudoakan Tuan Qin dan Nona Xiao bersatu selamanya, harmonis sampai tua, saling menghargai, dan punya banyak keturunan. Sudah puas sekarang? Tabah menanggung malu begitu tegar dalam menghadapi Ma'alah. Aku salut padamu. Kembalikan cincinnya. Lin Yang, kau ini laki-laki atau bukan? Minta kembali cincin yang sudah diberikan. Bukannya kau bilang aku bukan laki-laki? Berikan. Kau. Anggap cincin ini sebagai ganti rugi masa mudaku yang terbuang. Aku hanya memberikan cincin pada istriku bukan untuk wanita jalan. Cepat berikan. Aku hanya memberikan cincin pada istriku bukan untuk wanita jalan. Cepat berikan. Cincin tak berharga bukan hal yang istimewa. Ku kembali. Tunggu. Lin Yang, ingin cincinmu kembali? Bisa kita bicarakan. Tapi penuhi syaratku dulu. Syarat apa? Pembawa acara kabur. Aku dan Yue Han butuh pengganti pembawa acara. Secara teknis, Yue Han adalah mantan istrimu. Kuserahkan tugas ini padamu saja. Ini keterlaluan. Aku menolak. Kau terpaksa masuk penjara. Kupikir kalau kau setuju, pinjamanmu akan kuanggap lunas. Iya, kamu belum siap. Tetaplah sabar. Ku terima. Orang bijak pandai melihat situasi. Mari mulai. Para tamu terhormat, selamat datang di pernikahan Qin Lang dan Xiao Yue Han. Hentikan. Perkenalan salah. Apa yang salah dengan nama kami? Qin Lang sudah benar. Xiao Yue Han yang salah. Yang salah? Apakah namanya juga palsu? Tidak, bukan. Kau harus seperti ini. Selamat datang di pernikahan Qin Lang dengan mantan pengantinku Xiao Yue Han. Tidak, bukan. Kau harus seperti ini. Selamat datang di pernikahan Qin Lang dengan mantan pengantinku Xiao Yue Han. Para tamu terhormat dan teman-teman, selamat datang di pernikahan Qin Lang dengan... Hahaha, Tuan Muda Qin, kau jahat sekali. Mempermalukannya seperti ini. Dia sampai tak bisa bicara. Lin Yang, cepatlah. Aku menunggu sangat lama. Kalau lewat waktu baik, kau berani tanggung jawab. Kau berarti coba berani tanggung jawab. Selamat datang di pernikahan Qin Lang dengan mantan pengantinku. Mantan pengantin yang akan kau nikahi. Katakan saja langsung, aku sudah mau masuk kamar pengantin. Selamat datang di pernikahan Tuan Muda Qin dan mantan pengantin yang akan kunikahi Xiao Yue Han. Orang rendahan memang payah. Bukannya bilang seperti itu dari awal. Bagus, tepuk tangan. Lanjut, sumpahnya belum selesai. Mempelai pria, kau bersedia terima mempelai ini sebagai istrimu? Aku bersedia. Mempelai pria,
di sepanjang hidupmu, susah atau senang, sakit atau sehat, kau bersedia bersama dengannya? Walau Yuehan adalah calon istrimu, tapi aku bersedia. Meski Yuehan adalah calon pengantinmu, tapi aku bersedia. Lin Yang, cepat, tanyakan padaku. Walau aku mantanmu, tapi aku merasa kau bisa mendoakan kebahagiaanku. Ibuku pernah bilang, ilmu belum dikuasai, aku harus bersabar. Aku akan bersabar. Mempelai wanita, apakah kau menerima mempelai pria ini sebagai suami? Kenapa ekspresimu begitu? Tidak suka atau kesal? Lin Yang, sadari posisimu sebelum bicara. Mempelai wanita, apakah kau menerimanya sebagai suami yang sah? Aku bersedia. Lin Yang, kau benar-benar hebat. Bisa bersabar lebih dari orang lain. Tak ada yang bisa mengalahkanmu. Mempelai wanita, mulai hari ini, dalam suka maupun duka, sakit maupun sehat, maukah kau mendampinginya? Aku bersedia. Upacara selesai. Betul, Aku Bai Qingqiu dari keluarga Bai Provinsi Jiang menentang pernikahan ini. Tunggu. Aku Bai Qingqiu dari keluarga Bai Provinsi Jiang menentang pernikahan ini. Kau menentang? Kau kira siapa kau ini? Diam, ini putri sulung keluarga Bai Provinsi Jiang, Bai Qingqiu. Keluarga Bai memang berkuasa, tapi Nona Bai juga cukup berkuasa. Tapi tetap tak berhak mengatur pernikahan orang lain, kan? Tak peduli kalian menikah, tapi jika kalian berani lawan keinginanku, akan kubangkrutkan keluarga Qin dan Xiao dalam seketika. Sebenarnya apa maumu? Bukan apa-apa. Aku hanya tak tahan melihat kalian menikah. Nona Bai, jangan kira keluarga Bai punya uang dan kuasa di Provinsi Jiang bisa membuatmu semena-mena. Uang dan kekuasaan tentu bisa membuatku semena-mena. Jika tak bisa bertindak bebas, itu berarti kau masih lemah. Jika kau tak suka melihat pernikahan kami, jangan-jangan Nona Bai jatuh cinta pada Tuan Qin dan mau merebutnya dariku? Jika bisa mendapatkan hati Nona Bai, aku bersedia menerima. Aku tak tertarik pada sampah. Lin Yang, maukah kau jadi menantu materi lokal keluarga Bai? Lin Yang, bersediakah kau menjadi menantu materi lokal keluarga Bai? Nona Bai, kau ingin aku jadi menantu materi lokal keluarga Bai? Nona Bai, kau sudah gila. Keluarga Bai yang terhormat dan terkaya di Provinsi Jiang malah memilih seorang pecundang jadi menanti materi lokal. Kenapa? Kau keberatan? Keluarga Bai butuh nasihat darimu? Tidak berani. Bagaimana Lin Yang? Begitu jadi menantu materi lokal keluarga Bai, takkan ada yang berani menghinamu lagi. Nona Bai kaya dan cantik. Provinsi Jiang penuh dengan pewaris muda yang layak. Mengapa tidak pilih mereka? Aku memilih suami bukan menilai harta dan kekuasaan, karena aku sudah punya uang dan kuasa. Aku memang tak punya apa-apa dan bahkan sudah jadi lelucon di Provinsi Jiang. Mengapa memilih orang seperti aku? Aku menyukaimu. Kau cukup jawab aku bersedia atau tidak. Aku bersedia. Aku bersedia masuk keluarga Bai. Ikut denganku. Lin Yang, rendahan tetaplah rendahan. Masuk keluarga kaya pun percuma. Ini peringatan pertama. Jika ku dengar ucapan itu lagi, keluarga Xiao akan ku hancurkan. Keterlaluan sekali. Awalnya ingin mempermalukan Lin Yang, tapi lihatlah sekarang. Kita benar-benar dipermalukan. Yuehan, tenanglah. Jangan emosi. Mana mungkin tidak emosi? Keluarga Qin dan Xiao sekarang jadi bahan tertawaan di Provinsi Jiang. Siapa yang menyangka Lin yang bisa disukai oleh nona keluarga Bai menjadi menantu materi lokal keluarga Bai? Mungkinkah sampah itu punya kelebihan khusus? Oh, apa kelebihannya? Dia sangat tak berguna, sangat murahan, sangat payah. Tampaknya Nona Bai memang bisa salah menilai. Bisa-bisanya memilih pecundang seperti itu. Tuan Muda Qin, kau harus membalas dendam untukku. Tapi sekarang Lin yang dilindungi Nona Bai. Ini tak akan mudah. Apa kau akan biarkan dia begitu saja? Tapi kita tak bisa biarkan keluarga-keluarga Qin dan Xiao bangkrut hanya untuk balas dendam. Kau janji setelah menikah akan penuhi semua keinginanku. Tapi sekarang kau tak mau bantu hal sekecil ini. Ini tak bisa dikatakan begitu. Jika kau mau bersikap baik, aku akan dengar semua permintaanmu. Kau patuh atau tidak? Tuan Muda Qin, aku akan selalu patuh padamu. Kalau begitu, patuhi aku.
kita jangan balas dendam. Kau? Dasar tak berguna. Hah? Ayah, Tuan Qin. Bagaimana bisa aku membesarkan pengecut tak berjiwa? Bai Qingqiu saja sudah berani menghina keluarga Qin seperti ini. Jika tidak lenyapkan dia, orang akan mengira kita ini bisa ditindas semena-mena. Benar. tapi keluarga Bai adalah yang terkaya di Provinsi Jiang. Dengan sumber daya mereka, kita mungkin... Jangan khawatir, aku sudah siapkan semuanya. Benarkah? Mudah untuk menyingkirkan Lin Yang, nanti keluarga Bai juga tak bisa kabur. Tuan Qin, apa rencanamu? Aneh. Beberapa hari lagi, Nyonya besar keluarga Bai akan berulang tahun. Tuan Muda Liu minta kita siapkan hadiah. Nantinya, Tuan Qin memang cerdas. kita akan menghancurkan keluarga Bai dan kuasai elit Provinsi Jiang. Aku beri selamat dulu pada keluarga Qin atas menjadi yang terkaya di Jiang. Ibu, aku yang tak berguna tak bisa membawa calon menantu pilihanmu pulang. Ibu mengajariku bahwa jika tak kuasai kemampuan ilahi harus tahan segala hinaan. Xiao Yuehan biasanya memukul dan menghinaku. Aku sudah bersabar. Aku dianggap tak berguna dan dijadikan lelucon seluruh provinsi Jiang. Kuterima. Tapi hari ini dia batalkan nikah di depan umum, menindas dan menghinaku. Aku tak bisa meneruskan pernikahan dengan keluarga Xiao. Berkat perlindungan Nona Bai, aku baru bisa baik-baik saja. Ibu, akan kubalas kebaikannya dengan melindungi keluarga Bai. Selama aku masih hidup, akan kujaga keluarga Bai. Berani-beraninya kau kembali? Skandalmu telah tersebar di seluruh provinsi Jiang. Apa salahku? Putri keluarga Bai mencuri pengantin di publik. Kau sudah menodai martabat keluarga. Nenek suruh aku menikah untuk perkuat posisi keluarga Bai. Ku bawa calon suami yang layak ke sini. Kenapa kau masih tak puas? Aku tak setujui pernikahan ini. Aku menentang pernikahan ini. Kami sudah menikah secara hukum. Keberatanmu tak akan mengubah apapun. Berani-beraninya kau pilih dia daripada jodoh yang kuatur untukmu. Pria miskin tanpa kuasa dan uang. Apa yang kau lihat darinya? Keluarga Bai punya harta dan pengaruh. Jika dia memperlakukanku dengan baik, dia akan jadi menantu keluarga Bai. Nyonya besar tenang saja. Setelah menikah, aku akan memperlakukan Qingqiu dengan baik. Siapa yang izinkan kau bicara dalam urusan keluarga Bai? Keluar! Aku... Keluar sekarang. Berhenti. Keluar sana. Berhenti. Nyolah. Jangan berani bergerak. Terima atau tidak, pernikahan kami sudah resmi. Mulai hari ini, dia adalah menantu keluarga Bai. Kau. Lin Yang, ayo pergi. Siapa yang izinkan kau naik? Kita sudah menikah. Bukankah kita harus berbagi ranjang? Xiao Yuehan sudah bilang kau bukan pria sejati. Beraninya kau naik ke ranjangku. Kau tak becus di ranjang, tapi berani berniat mesum. Kami tak melakukan hubungan intim karena aku menghormatinya. Kami tak berhubungan sebelum menikah. Malam ini akan kubuktikan padamu. Beraninya kau. Sayang. Kau panggil aku apa? Nona Bai. Kau kira aku menikahimu tanpa alasan? Jangan-jangan kau sangka aku menyukaimu? Aku memagen menyukaimu karena ketidakmampuanmu dan kau yang impoten. Aku menikah denganmu untuk memenuhi permintaan nenek agar tak mendesakku menikah lagi. Lakukan saja tugasmu, jadi alat yang bagus. Ingat statusmu, jangan melampaui batas. Permisi. Nyonya besar, kau... Hari ini keluarga Bai menyambut tamu terhormat. Menantu matri lokal tak pantas berdiri depan tamu. Bukankah ini menantu matri lokal keluarga Bai? Astaga, mana sanggup aku menerima ini? Cuma sampah tak berguna. Tak layak jadi menantu kami. Paling-paling dia layak jadi bawahan kami. Abaikan saja. Tuan Muda Liu, silakan masuk.
Aduh, aku tak menyadari sepatuku sudah kotor. Dalam perjalanan kemari. Menantu materi lokal, cepat bersihkan. Kau, Cepat. kalau bukan karena kebaikan Bai Qingqiu, aku... Cepat bersihkan. Nyonya besar, dia masih ada gunanya juga. Setidaknya dia bisa menggosok sepatu dengan baik. Hahaha. Liu Long, apa yang kau lakukan di sini? Aku datang ke sini. Pertama, bahas proyek 100 juta yuan dengan grup Bai. Kedua, aku ingin melihat seperti apa menantu materi lokal yang terkenal di provinsi Jiang ini, Ketua Pong. Cukup. Jika kau datang hanya untuk menghina Lin Yang, keluarga Bai tak menerimamu. Silakan pergi. Baik, Qingqiu. Berani-beraninya kau bicara pada Tuan Muda Liu? Kau dan Liu Long adalah pasangan ideal. Hanya dia yang layak jadi menantu keluarga kita. Nyonya besar, Qingqiu dan aku sudah menikah. Kenapa kalau sudah nikah? Dia hanya gegabah sesaat karena tipuanmu. Kau menikah dengan cepat juga bisa cerai dengan cepat. Aku tak akan setuju bercerai. Bahkan jika kami bercerai, aku tak akan pernah bersama orang seperti Liu Long. Baik, Qingqiu. Jangan tak tahu diri. Liu Long punya kekayaan dan kuasa yang setara status keluarga kita. Mana mungkin Lin yang tak berguna bisa menandingi. Keluarga Liu baru bisa memberimu kebahagiaan sejati. Uang dan kekuasaan tak menjamin kebahagiaan. Kayak bukan berarti bahagia, tapi miskin sudah pasti sengsara. Selain miskin dan tak berkuasa, kau bahkan tidak sehat. Seluruh provinsi tahu kau adalah pria tak berguna yang tak bisa punya keturunan. Bagaimana kau bisa membahagiakan Qingqiu? Mau mengandalkan mulutmu. Selain miskin dan tak berkuasa, kau bahkan tidak sehat. Seluruh provinsi tahu kau adalah pria tak berguna yang tak bisa punya keturunan. Bagaimana kau bisa membahagiakan Qingqiu? Mau mengandalkan mulutmu? Aku tidak begitu. Kalau kau tak sanggup, serahkan pada yang lebih mampu. Aku rela membantumu. Asalkan Nona Bai tetap perawan, gelar Nyonya Muda Liu tetap kusimpan untukmu. Pasangan serasi apanya? Kau hanya menginginkan kecantikannya. Menurutku, kau berusaha keras jadi menantu materi lokal keluarga Bai yang punya niat terselubung dan berencana jahat. Nyonya besar, aku bawa kontrak bernilai jutaan yuan untuk grup Bai. Tapi kalian biarkan menantu materi lokal ini menghinaku. Cepat minta maaf pada Tuan Muda Liu. Nyonya besar. Minta maaf. Aku... Minta maaf. Maafkan aku. Nyonya besar. Selanjutnya, kita akan membahas bisnis bernilai miliaran yuan. Ini rahasia perusahaan. Kalau ada dia, ini tak cocok bukan? Keluarlah dari sini. Sampah tetap sampah. Sungguh memalukan. Bagus sekali. Akhirnya aku sudah punya kekuatan. Bintang-bintang turun dari langit. Yin yang terbalik, aura jahat menjulang ke angkasa. Pertanda buruk yang mengerikan. Ini formasi hisap darah. Seseorang ingin memusnahkan keluarga baik. Siapa yang mereka singgung sampai bertindak sekeji ini? Namun untung ada aku di sini. Aku bisa melindungi mereka. Langit bulat, bumi persegi. Hukum terukir dalam 9 bab. Kini kuayunkan kuas, ribuan dosa ditaklukkan. Tunduk! Jika bukan ada bantuanku, rezeki keluarga Bai pasti sudah diserap formasi ini. Dan berakhir dengan tragis. Lin Yang. Sayang. Nona Bai. Besok hari ulang tahun Nyonya Besar. Ini 200.000 yuan untuk beli hadiah mewah untuk Nyonya Besar. Serahkan saja padaku. Nyonya Besar pasti akan terkejut. Asalkan jangan memberikan ketakutan saja. Semoga Nyonya Besar selalu diberkahi. Dan panjang umur. Baik. Hari ini adalah ulang tahun megah Nyonya Besar. Kupersembahkan lukisan selir istana Tang Yin sebagai hadiah untuk Nyonya Besar. Semoga Nyonya selalu dipenuhi rezeki. Tuan Muda Liu memang hebat, selalu membawa hadiah mewah. Lukisan ini pasti bernilai jutaan yuan. Anda adalah neneknya Qingqiu. Menghormati Anda adalah tugasku. Jika Qingqiu sening, ia balit bukan nilai apa-apa. Hahaha. Di ulang tahun Nyonya Besar, kau pasti tidak datang dengan tangan kosong, kan? Tentu tidak. Sudah kusiapkan hadiah untuk Nyonya Besar. Apa yang bisa diberikan menantu materi lokal?
Jangan mempermalukan kami. Nyonya besar, walau Lin yang tak bisa menyaingi hadiah Tuan Muda Liu, tapi dia sudah habiskan 200.000 yuan untuk beli antik ini untuk Anda. Dia sudah punya niat. Menantu mati lokal mana bisa beri hadiah mewah? Mungkin uang itu juga dari pemberianmu. Mari kita lihat hadiah dari menantu matri lokal ini. Ayo kita semua melihatnya. Hahaha. Kebetulan, hadiahku untuk Nyonya besar juga lukisan selir Istana Tang Yin. Hahaha. Kau punya mata yang tajam. Tapi lukisan dayang istana ini hanya ada satu. Entah apa maksudmu memberikan hadiah palsu sebagai hadiah ulang tahun Nyonya besar. Kurang ajar. Kau kira keluarga Bai mudah dibohongi? Bai Qingqiu, inikah suami pilihanmu yang hebat? Lin Yang, aku memberimu 200.000 yuan tapi kau beli barang palsu? Sayang, lukisan yang kuhadiahkan ke Nyonya tua adalah lukisan dayang istana asli. Lin Yang. Jadi maksudmu aku boleh menghabiskan 20 juta untuk barang palsu, sementara kau habiskan 220 yuan untuk barang asli? Kini kau berbohong dan fitnah Tuan Muda Liu. Kau cari mati. Segera minta maaf ke Nyonya besar. Sayang, aku... Minta maaf. Sayang, aku berkata jujur. Cukup, Kup. Bersujud dan minta maaf. Kau mau diusir dari keluarga Bai? Sujud. Baik, aku akan bersujud. Tak perlu. Keluarga Bai tak bisa menerima penghormatan sebesar ini. Tidak perlu. Keluarga Bai tak bisa menerima penghormatan seperti ini. Lin Yang, tinggalkan saja keluarga Bai. Nyonya besar, Lin Yang pasti tertipu. Dia pasti tak sengaja berbuat salah. Maafkanlah dia kali ini. Hari ini ulang tahun Nyonya besar. Sebentar lagi para elit provinsi Jiang akan datang merayakan. Kurasa dia sengaja ingin mempermalukan keluarga Bai. Dia jahat. Liu Long, kau yang licik. Bukan cuma barang palsu, tapi berikan benda terkutuk ini. Nyonya besar, hadiah 20 juta yang kubeli ini, kalian tak hanya bersyukur, malah mencurigai aku. Lin Yang, beraninya kau. Tak cuma berikan barang palsu, masih berani menuduh orang. Nyonya Beaser, punyaku yang asli. Semua tahu karya Tang Yin tak ternilai. Mana mungkin 200.000 yuan bisa beli karya asli Tang Yin? Konyol. Penjualnya tak tahu. Dia mengira ini lukisan palsu. Kau sedang menghina kita semua, tak pandai menilai dan tak sehebat diirimu. Aku... Minta maaf atau pergi. Kau... Tetua Su dari Paviliun Penilai Harta sudah datang. Hahaha, hari ulang tahun Nyonya besar. Semoga Nyonya besar selalu diberkahi dan dilimpahkan rezeki serta berumur panjang. Ini barang palsu yang dibeli menantu matri lokal di pasar loak. Abaikan saja. Palsu. Ini adalah karya asli Tang Yin yang autentik. Apakah Tetua Su sudah salah menilai? Hadiah Tuan Muda Liu ini yang asli. Beda departemen. Menantu matri lokal keluarga Bai ini yang bawa barang palsu dari pasar loak. Maksud kalian aku tak bisa bedakan asli dan palsu? Tidak, bukan itu maksudku. Aku menilai barang antik selama belasan tahun. Aku tak pernah salah menilai. Ini lukisan Tang Yin yang asli. Yang ada di tanganmu itu barang palsu. Apa? Aku belum pernah melihat orang yang begitu tak tahu diri berani merusak harta pusaka. Aku pamit. Apakah ini sungguh karya asli Tang Yin? Sudah kukatakan sebelumnya, kalian tak percaya. Lin Yang, cepat bersujud. Lin Yang, cepat berlutut. Kau mau aku berlutut? Kau tahu lukisan ini asli dari awal. Kenapa tak jelaskan dari tadi? Sudah kujelaskan. Kalian yang tak mau percaya padaku. Masih cari alasan? Kau memang sengaja. Keluarga Bai rugi jutaan yuan. Kau pantas dihukum. Nyonya besar, kau lebih percaya padanya daripada aku. Sekarang kau salahkan aku. Jika aku tak percaya, kau bisa buktikan kejujuranmu dengan nyawamu. Kami pasti akan percaya. Nyonya besar, Liu Long berani kasih barang palsu untuk ulang tahunmu. Dia tak bisa dimaafkan. Aku juga tahu itu palsu. Aku pasti dibohongi. Benar, Tuan Muda Liu tak mungkin sengaja beli yang palsu. Bahkan jika lukisan ini tak berharga, yang penting niatnya. Aku pasti akan menghargainya. Nyonya besar, lukisan ini membawa pertanda buruk. Segera musnahkan untuk mencegah masalah. Kita sudah kehilangan satu karya asli. Jika hadiah Tuan Muda Liu dibuang juga, kerugian keluarga Bai akan sangat besar.
Nyonya besar, lukisan ini penuh energi negatif. Menyimpannya di rumah akan mendatangkan malapetaka. Beraninya kau mengutuk keluarga baik. Cuma kebetulan buta dapat rejeki. Kau cuma beruntung dapat barang asli ini. Kini kau bahkan terus bicara tahayul. Kurasa kau ingin keluarga baik celaka. Itu tidak benar. Lin Yang, apa kau sengaja mau aku mati kesal? Nyonya besar, kutukan atau bukan, hanya barang palsu lebih baik dihancurkan saja. Meski palsu, niat baik Tuan Muda Liu tetap ada. Layak disimpan. Pasang di aula utama. Untuk buktikan hubungan erat keluarga Bai dan Liu. Nyonya besar, lukisan ini akan membawa bencana. Diam. Kau terus mengutuk kami. Mengadu domba hubunganku dengan Tuan Muda Liu. Para rekannya, Kau ingin menghancurkan hubungan keluarga Bai dan Liu untuk pertahankan posisimu. Nyonya besar, aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Demi aku, jika benar begitu, tanda tangani surat cerai dan tinggalkan keluarga Bai. Kenapa diam saja? Cepat tanda tangani. Jangan tunda pernikahan Qingqiu dengan Tuan Muda Liu. Nyonya besar. Diam. Ini bukan keputusan. Menantu matri lokal ini membuatku rugi 10 juta dan mengutukku. Dia harus diusir dari keluarga Bai hari ini. Lin Yang, mantan istrimu lari dengan pria lain. Sekarang istri barumu juga akan jadi milikku. Kau terus-menerus dicampakkan. Mungkin kau sudah ketagihan. Kau. Kenapa? Lelaki pengecut sepertimu seharusnya gantung diri saja. Kalian... Jangan diam saja. Tanda tangani dan pergi. Kalau terus menjerat akan kugugat kau lakukan penipuan pernikahan. Tak bisa andalkan wanita dan berakhir di penjara? Aku menipu? Persis. Tak punya uang, tak punya pengaruh, bahkan punya banyak utang sebanyak ratusan ribu yuan. Kau berencana masuk keluarga Bai hanya untuk mencuri harta kami. Kalau aku ingin uangmu, apa akan kuberikan karya asli Tang Yin yang begitu berharga? Kau beri umpan untuk keuntungan lebih demi menguasai keluarga Bai. Cukup. Lin Yang adalah suami pilihanku. Kalau kau usir dia, usir aku juga. Cukup. Lin Yang adalah pria pilihanku. Jika kalian ingin mengusirnya, usir aku juga. Kau, kurasa anak ini sudah menyihirmu. Nyonya besar, jangan marah. Kami tak akan mengusirnya. Tapi jika dia mau pergi sendiri, bagaimana? Jika Lin Yang sendiri yang pergi, pernikahanku akan ditentukan oleh Nyonya besar. Lin Yang, keluarga Liu punya bisnis di mana-mana. Walau bukan yang terkaya, aset kami juga mencapai 100 miliar. Jika kau pergi sukarela, ku beri kau 3 juta. Bagaimana? 3 juta? Lumayan, 3 juta. Kembali ke desa pun kau sudah jadi yang terkaya. Cukup untuk nikahi 10 istri. Tapi... Lin Yang, meski tinggal di keluarga Bai, Nyonya besar juga tak akan mengakuimu. Daripada jadi budak di sini dan terus menuruti orang, lebih baik bawa uang dan jadi yang terkaya di kampung. Nanti wanita-wanita akan berbaris menikahimu. Lin Yang, kau mau 3 juta yuan atau jadi menantu yang dihina dan direndahkan? Siapa bisa menolak uang? Siapa yang menolak uang? Lin Yang-ku. Baik Qingqiu, kau lihat itu? Pria macam apa yang kau pilih? 3 juta saja dia sudah meninggalkanmu? Dasar tak berwawasan. Lin Yang, aku sangat kecewa padamu. Lin Yang, ambil itu sekarang. Ambil dan enyah kau. Aku belum selesai bicara. Kenapa terburu-buru? Lin Yang, apalagi yang perlu dibicarakan? Aku tak pernah tolak uang. Tapi jumlah uang ini memang sudah terlalu sedikit. Lin Yang, kau mencoba merampok? Berapa yang kau mau? 30 juta. Berani sekali kau menawar. Lebih tinggi. Maksudmu 300 yuan? Lin Yang, orang yang serakah akan kehilangan segalanya. Keserakahanmu akan membunuhmu. Aku mau 3 miliar. Aku minta 3 miliar. 3 miliar. Lin Yang, kau gila. Lin Yang, tak kusangka aku dianggap seharga itu di matamu. Andai aku tahu kau tak tahu balas budi, takkan kuselamatkan kau di pernikahan. Aku minta 3 miliar. Liu Long, kau mau berikan atau tidak? Lin Yang, kau pikir dirimu bernilai 3 miliar? Bukan aku, tapi keluarga Bai dan Liu pantas mendapatkannya. Lin Yang, lama tak lihat orang seangkuh ini. Aku juga sudah lama tak melihat orang yang cari mati sepertimu. Kusarankan kau tahu diri.
kau tak akan bisa menanggung amarah keluarga Liu. Lin Yang, saranku ambil 3 juta ini dan enyah dari sini. Kalau ndak, uang dan nyawamu akan lenyap. Satu orang terkaya di provinsi Jiang, satunya menguasai negara Hu. Jangan bilang kalian tak sanggup bayar 3 miliar. Baik King Qiu, lihatlah pria pilihanmu ini. Tak punya kemampuan tapi punya nyali besar. Kau tahu kami siapa? Beraninya kau memeras keluarga Bai? 3 miliar itu sedikit. Bagaimanapun ini tebusan untuk nyawa kalian. 3 miliar itu sedikit. Bagaimanapun ini tebusan untuk nyawa kalian. Lin Yang, kau berani permainkan kami? Ini bukan mempermainkan. Bagaimanapun, tanpa aku, kalian tak bisa hidup lebih lama. Beraninya kau mengutuk kami? Lukisan ini punya aura gelap merusak keseimbangan keluarga Bai. Bencana akan datang. Tanpa perlindunganku, keluarga Bai akan binasa. Bencana mendekat. Punah total. Tepat sekali. Awalnya aku berpikir untuk diam-diam membantu menyelamatkan kalian demi menghargai Qing Qiu. Tapi nyonya besar terlalu buru-buru mengusirku. Kini harus bayar untuk bertahan hidup. Hahaha. Lin Yang, kau mengarang Takayul cuma untuk memeras uang? Memalukan sekali. Benar atau bohong, setelah malam ini semua akan jelas. Berhenti. Nyonya besar, jangan usir dia begini. Mengizinkannya pergi hidup-hidup sudah merupakan kebaikanku. Jika tidak, dia seharusnya sudah dikuliti karena berulang mengutukku. Di puncak masa muda. Dibesarkan dalam kemiskinan. Siapa di sana? Siapa yang menyanyi opera tengah malam begini? Sunyi menyelimuti ruang kosong. Siapa? Siapa di sana? Ya, Siapa? Berani-beraninya mengganggu rumah Nyonya Bai. Keluar sekarang? Mungkin kau akan kuampuni. kecantikan yang pudar layaknya bunga gugur. Kecantikan yang pudar layaknya bunga gugur. Baik, King Qiu. Kenapa menyanyi opera tengah malam? Kau ingin menakut-nakutiku sampai mati? Waktunya hampir habis. Keluarga Bai pasti kena imbas energi gelap. Semua jadi kacau. Aku lihat seberapa kacaunya. Aduh, tolong. Aduh, tolong. Ada apa dengan Nyonya Bai? Astaga, Nyonya Bai baik-baik sih ya? kenapa aku di sini? Pagi ini kami menemukan Nyonya Bai tak sadar di halaman. Kami bawa Nyonya kembali. Nyonya, tadi tidur sambil jalan. Tidur sambil jalan? Baik, King Qiu, beraninya kau. Setelah kuusir menantu tak berguna itu, kau menyimpan dendam. Sekarang kau rencanakan ini? Nyonya, maksud Nyonya apa? Keterlaluan. Tadi malam di halaman, kau berpura-pura jadi hantu. Belum lagi kuhitung itu. Berani sekali kau pura-pura bodoh. Aku tidak melakukannya. Aduh. Masih tidak mau mengaku. Masih tidak mau mengaku? Nyonya tua, apa yang Anda bicarakan? Mungkinkah bukan dia? Tadi malam kau tidak tampil di luar. Aku tidur lebih awal tadi malam. Pertunjukan apa? Nyonya tua, mungkin Nyonya mimpi buruk? Kau anggap aku ini orang tua pikun? Aku. Mimpi dan kenyataanku bisa bedakan dengan jelas. Pasti ada wanita tadi malam bernyanyi di pelataran. Di usia 16 terlahir miskin. Nyonya tua, aku sungguh tidak. Lagi pula kegaduhan sekeras itu tak mungkin terlewatkan. Apa aku benar bermimpi? Nyonya tua, pasti Nyonya bermimpi. Tak ada penampil di sini. Sebaiknya Nyonya istirahat. Salahkan menantu lelaki itu yang bicara energi gelap membuatku mimpi buruk andai ku ketahui ku patahkan kakinya. Nyonya tua. Di sini? Wanita itu tadi ada di sini. Tak ada apa-apa di sini. Bagaimana mungkin? Aku melihatnya sendiri. Nyonya tua, mungkin Nyonya sedang bermimpi. Kau mengejek penglihatanku yang rabun? Tapi, Nyonya tua, seluruh kompleks villa ini dijaga ketat oleh satpam. Bukan cuma manusia, lalat sekalipun takkan bisa masuk. Lalu bagaimana dia masuk?
Dia jelas bersembunyi di sini. Jangan-jangan. Jangan-jangan apa? Seperti kata Lin Yang, lukisan ini mengandung energi jahat. Energi jahat. Cinkyu, cepat panggil beberapa pria ke sini. Energi yang pria lebih kuat. Dengan itu, semua energi gelap akan terungkap. Akan kupanggil Lin Yang. Energi Yang-nya pasti cukup. Jika Lin Yang dianggap pria, panggil Tuan Muda Liu segera. Tuan Muda Liu, apa ini? Kusuruh kau cari hadiah umur panjang tapi malah bawa yang palsu. Kau janji akan persembahkan hadiah mewah untuk merebut hati keluarga bayi nyatanya. Bagaimana ini? Kau mempermalukanku habis-habisan. Kau cuma beri 300.000. Itu tak cukup untuk barang asli. Kegagalan ini menunjukkan kebodohanmu. Menantu lemah keluarga bayi dapat barang asli hanya dengan 200.000. Apa? Bagaimana mungkin Lin Yang bisa melakukan itu? Lihat akibat perbuatanmu. Dia mempersembahkan karya seni asli, kini posisinya makin kuat sebagai penerus keluarga bayi. Apa gunanya keaslian kalau dia sudah diusir? Diusir dari keluarga? Itu tidak penting, Qinlang. Penghinaan yang kau timpakan padaku tak akan kulupakan. Aku... Nyonya tua, tenang saja, segera aku datang. Hahaha. Hari ini ada urusan mendesak. Masalah kita yang belum selesai ditunda dulu. Mari kita lihat berapa lama kesombonganmu bertahan. Saat kekayaan keluarga bayi habis ditelan waktu, kalian semua akan... Tuan Liu, silakan duduk. Kamar tamu sudah kusiapkan. Mulai sekarang Tuan akan tinggal di keluarga Bai. Nyonya Bai, mengizinkan orang luar tinggal di sini bukankah tidak pantas? Dia bukan orang luar. Tuan Liu adalah calon menantuku. Dia akan segera resmi bergabung. Tinggal bersama lebih awal akan mempererat hubungan kalian berdua. Maaf merepotkan Tuan Liu. Sama sekali tidak. Demi Cinkyu, aku rela melakukan apapun. Berhenti berpura-pura. Kami tahu niat licikmu. Cinkyu, kau salah sangka. Kusungguh Koyawadi bakal keselamatanmu. Jika energi gelap merasuki dirimu dan terjadi sesuatu, aku takkan sanggup. Sebenarnya batalkan kamar tamu. Tuan Liu akan tinggal di kamarmu untuk jaga jarak dekat. Nyonya, ini. Baik, sudah diputuskan. Hebat Nyonya Bai tua, menggunakan segala cara memaksa Cinkyu bersama Liu Long. Nikmati pertunjukan yang kusiapkan. Yin Dayang akan terbalik. Brengsek, berkat Lin Yang, dengan omong kosongnya soal hantu jahat, dia memberiku kesempatan emas ini. Wahahaha. Lin Yang, wahai Lin Yang, lihatlah bagaimana istrimu malam ini akan jadi milikku. Haha. Tuan Muda Liu? Apa aku terlalu semangat sampai salah dengar? Tuan Liu! Siapa di sana? Apa aku berhalusinasi? Ini malam pengantinku. Tak bisa telat menemui kekasih manisku. Siapa? Siapa itu? Tuan Muda Liu. Ada apa? Cinkyu, kenapa kau di sini berpakaian seperti ini? Tentu saja menantimu di sini. Cinkyu, mengapa kau begitu mesra hari ini? Tuan Liu tidak menyukainya? Aku suka. Setiap versimu selalu kusukai. Cinkyu, apa yang kau... Bagaimana kalau mencoba sesuatu yang lebih berani? Setuju? Baiklah, baiklah. Cinkyu, tanganmu dingin sekali. Hangatkan untukku. Dan hangat. Biar ku hangat kamu tidur dengan benar. Tuan Muda Liu, aku di sini. Hei, tusuk. Aku di sini. Cinkyu, kau di mana? Sayang, kamu bersembunyi di mana? Tuan Liu di sini. Coba tangkap aku. Aku datang. Kalau ku tangkap kau... Tuan Liu di sini.
Kamu di mana? Cingkiu, jangan sembunyi lagi. Aku tak sabar menunggu. Nyonya Bai. Ketangkap. Nyonya Bai, apa yang kau lakukan? Berani sekali kau. Aku suka itu. Hahaha. Memalukan keluarga ini. Cingkiu. Jika ini tersebar, aku akan sangat dipermalukan. Bagaimana Tuan Muda Liu bisa tiba-tiba seperti ini? Apa dia sakit parah? Atau Lin yang benar dari awal? Maksudmu kerasukan? Apa yang terjadi padaku? Tuan Muda Liu, apa kau tidak ingat? Ku hanya ingat Cingkiu berdiri di hadapanku. Lalu, semua menjadi gelap. Cingkiu. Cingkiu. Jangan lari, Cingkiu. Betokai, kenapa hanya berdiri? Bawa menantu kita segera. Cingkiu. Menantu cepat cari akal. Tuan Muda Liu mengigau. Energi jahat telah merasukinya. Pikirannya dikendalikan. Dia berhalusinasi. Dikendalikan pikiran. Benar. Jika tidak segera bertindak, paling banter dia akan linglung selamanya. Paling buruk nyawanya bisa melayang. Lalu bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Menantu. Cari solusi cepat. Jika terjadi sesuatu pada Tuan Muda Liu di sini, aku takkan sanggup bertanggung jawab. Untuk membangunkannya mudah. Pukul dia. Pukul lebih keras. Semakin keras, semakin baik. Rasa sakit akan menyadarkannya. Tausik baiki keluarga Liu menyalahkan kita, apa yang akan kita lakukan? Nenek, ini untuk kebaikannya sendiri. Begitu sembuh dia akan berterima kasih. Mengapa harus menyalahkanmu? Kata-katamu tepat. Tuan Muda Liu, Ini untuk menyelamatkanmu. kau harus tahan. Cingkiu, kau yang lakukan. Aku? Anak muda pukulannya lebih keras. Lakukan cepat. Jika kita menunda nyawanya bisa terancam. Aduh, Cingkiu. Berhenti sekarang. Langsung panggil Cingkiu duluan. Masih belum sadar sepenuhnya. Pukul. Terus pukul. Lebih keras. Aduh, Cingkiu. Ini aku. Benar-benar aku Cingkiu. Yuri. Ini bukan tipuan kan? Apa aku masih dikendalikan? Aku sadar, pikiranku jernih. Sepenuhnya waras. Tuan Muda Liu sudah sadar. Nyonya tua juga diserang. Mungkinkah dia merencanakan semua ini? Aib bagi keluarga Bai. Nyonya tua, Tuan Muda Liu masih kesurupan. Makanya berhalusinasi. Kita harus terus pukul dia. Aduh, aku. Nyonya tua, Tuan Muda Liu sudah dikorupsi energi gelap. Sepenuhnya gila. Hati-hati dengan tipu muslihatnya. Apa yang harus kita lakukan? Aduh. Nyonya tua, lanjutkan. Aduh. Begitu gigih melawan ini tampak lebih parah sekarang. Cepat, tambahkan pukulan. Aduh. Kita sudah begini lama sekali, haruskah kita lanjut? Apa omong kosong ini? Tuan Liu, apa kau sudah sadar? Aku sudah baik-baik saja. Cepat, lepaskan Tuan Liu segera. Tuan Liu, apa kau sudah baik? Berani-beraninya. Kau pukul aku? Aku sedang membantumu. Kalau tidak kusadarkan, kau bisa kehilangan akal. Berani kau membenarkan diri. Aku sudah. Warai selama ini. Kalau kau baik-baik, kenapa tak bicara tadi? Kau sumbat mulutku. Bagaimana mungkin? Pemalas ini ulahmu. Si menantu ini semua ulahmu. Kalau bukan karena strategi Lin Yang, kau pasti sudah kehilangan akal. Kalau dia benar-benar mampu, kenapa tidak bertindak lebih cepat? Membiarkanku dipermalukan begini. Dia sengaja ingin melihatku terhina. Sejak menantu ini datang, keluarga Bai terus dilanda malapetaka. Nyonya. Berani-beraninya kau memanggilku. Siapa Suni yang kau pilih? Dia pembawa sial bagi keluarga kita. Si menantu segera pergi dari sini sebelum kau datangkan lebih banyak bencana. Nyonya, bukankah sikapmu terlalu cepat berubah? Kutukan di rumah ini masih ada. Energi gelap akan menghancurkan kalian semua. Lukisan terkutuk itu sudah hancur. Semua omong kosong energi gelap itu sudah hilang semuanya. Menantu ini sekarang tidak berguna.
Nyonya Lin yang baru saja menyelamatkan kita. Menjadi menantu kita selama beberapa hari sudah jadi kehormatan terbesar baginya. Mau melewat koloni kita adalah kewajibannya. Mengira dengan menyelamatkan kita dia bisa dapat hak istimewa? Jangan harap. Pergi sekarang kau parasit. Nyonya akan menyesali ini. Cara Nyonya mengusirku hari ini akan membuat Nyonya memohonku kembali. Hah, tamu tak diundang. Lihatlah menantu kesayangan keluarga baik. Kau. Tak kusangka bertemu di sini. Lin Yang sudah diusir cepat sekali. Baru kemarin jadi menantu emas. Sudah diganti hari ini? Apa maumu? Ah, masak. Kami hanya ingin menyaksikan langsung menantu yang legendaris ini. Sampah tetap sampah. Sudah mati-matian mengincar Nona Bai mau jadi burung phoenix. Nyatanya tetap jadi anjing jalanan. Mungkin karena tak berguna di ranjang. Seluruh Jiangzhou tahu Lin Yang cuman boneka tak berguna. Bersujudlah, aku bisa carikan tukang pijat. Ditusuk beberapa jarum, siapa tahu alat vitalmu bisa bangun. Usul bagus, tapi tak usah ke dukun. Aku bisa mengobatimu. Mengobati kebiasaanmu minum pil tiap 3 menit. Bajingan, berani-beraninya. Kesal ya dibongkar aibnya. Apa aku bicara ngawur? Beberapa orang tahu kebenaran. Hei, apa kau sekarang membenciku? Wah, Tuan Muda Qin, mana mungkin? Aku tak hanya bisa mengobatinya, bukan cuma dia, tapi juga menyembuhkan penyakitmu. Penyakit apa yang kumiliki? Hentikan omong kosongmu. Kemandulan adalah kondisi serius. Awalnya aku ingin membantumu sebagai kenalan dan mengatasi masalahmu. Sangat disayangkan. Kemandulan? Tuan Muda Qin, kamu jangan dengar kebohongannya. Aku tidak berbohong. Kondisinya disebabkan aborsi berulang kali. Tidak percaya? Coba periksa ke rumah sakit. Aborsi? Bukannya kau bilang kau masih perawan? Tuan Muda Qin, Lin Yang pasti membenciku karena meninggalkannya demi bersamamu. Karena itu dia memfitnahku. Kau harus membalas dendamku. Dasar anak kecil. Berani-beraninya kau menipuku. Pengawal. Patahkan kakinya. Lin Yang, apa yang kau lakukan? Jika kau berani menyentuhku, ayahku akan menghancurkanmu. Mengapa aku menyakitimu? Kau telah mengambil wanita ini dari tanganku. Seharusnya aku berterima kasih. Sudah lebih dari belasan kali aborsi Xiao Yuehan. Bukannya kau mengaku perawan. Kalau aku tidak tahu sampai hari ini, apa kau mau kumpulkan tim sepak bola lengkap? Saat kau mengejarku dulu, kau bersumpah ini bukan masalah. Kau cinta diriku, apa adanya, bukan tubuhku. Hanya karena kesalahan yang umum di kalangan wanita, kau berhenti mencintaiku? Kalau kau bukan perawan, kau pikir orang sepertimu bisa masuk keluarga Qin? Aku percaya orang sepertimu bisa memberiku ahli waris. Kau pikir kau lebih baik dari Lin Yang si sensoret itu? Lihat diri lemahmu. Kalau tak ada orang lain, aku tak tahan bersamamu sedetik pun. Apa katamu? Apa aku salah? Lihat keadaan menyedihkanmu. Mimpi punya anak, teruslah bermimpi. Berani kau pukul aku? Aku akan sensorku. Hentikan kekacauan ini. Hanya karena Lin Yang bisa menyebabkan kekacauan dasar tak berguna. Hanya orang tak berarti seperti Lin yang bisa membuat kalian kacau begini. Dasar tak berguna. Ayah, dia yang menipuku duluan. Aku yang menipu? Kalau kau tidak merayuku waktu itu, banyak orang bodoh akan antri jadi korban. Kau... Sudah, berhenti bertengkar. Kepalaku pusing. Fokus pada ancaman luar sekarang. Masalah pribadi nanti saja. Benar, kita harus lenyapkan Lin Yang. Kakek Qin, cepat bertindak. Tenang, keluarga Bai tak bisa lolos dariku. Arai pengidam darahku sudah diaktifkan energi gelap. Saatnya menuai kekayaan keluarga Bai. Ayah, tunggu. Setelah urus keluarga Bai, simpan Bai Qingqiu untukku ya. Semua tahu Putri Bai sangat cantik. Dia akan melahirkan penerus sehat untuk melanjutkan darah Qin. Jangan khawatir, bukan cuma Bai Qingqiu. Seluruh keluarga Bai akan jadi milikmu. Arai pengidam darah. Aktifkan.
Masalah di Manor ini sudah berakhir, si tak berguna pun sudah pergi. Sekali tepuk 2 nyamuk mati. Nyonya tua, kini Cingqiu sudah janda. Lamaranku ini bagaimana? Tenang saja. Pernikahanmu dengan Cingqiu kurencanakan sendiri. Nyonya tua, kau usir Lin Yang, tapi dia tetap suami pilihanku. Aku takkan menikah lagi. Kau tak punya hak veto. Nyonya tua, kau. Keluarga baik kuasai Jiang, tapi kita sendiri. Bersama keluarga Liu kekuasaan akan kokoh. Demi keluarga. Pernikahan ini harus terjadi. Nyonya tua, apa yang terjadi? Tolong. Ini ke efek balik energi gelap. Tuan Liu, cepat. Selamatkan aku. Tuan Muda Liu. Cepat. Cepat, selamatkan aku. Selamatkan aku. Jangan mendekat, mundur. Liu Long. Siapa tahu energi yin ini bisa menular. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Perundangan kita bicarakan nanti. Nyonya tua, aku antar kau cari Lin Yang. Keluarga bayi terkutuk. Setiap kesini bencana terjadi. Jika bukan karena harta bayi takkan kudatangi lagi. Cepat. Pergi dari sini sekarang. Apa? Kau jadi Keluarga bayi benar terkutuk? Kau pergi dulu. Kau tetap di sini. Cepat keluar. Sekarang. Hampir waktunya. Saat arai pengisap darah aktif, kejayaan keluarga bayi akan lenyap. Mereka akan tenggelam dalam kesialan. Dan merangkak minta bantuanku. Lin Yang. Lin Yang, tolong selamatkan kami. Aku hanya orang buangan dari keluarga sendiri. Bagaimana aku bisa menolongmu? Menantu yang baik, jika kau menolongku, kau tetap menantu kesayangan kami. Aku bersumpah akan memperlakukanmu baik. Aku tak pantas dapat kehormatan. Menantu sempurnamu ada di sini. Tidak. Aku bukan. Kau yang nikahi bayi Cingqiu dulu. Aku tak berguna. Aku janji tak akan ganggu kau dan Nona bayi lagi. Tolong selamat padin aku sekarang. Lin Yang, ibu pemimpin sudah berjanji. Bantulah mereka sekarang. Aku bisa selamatkan kalian, tapi ingat syaratku. Tebusan untuk nyawa kalian. Ambil semuanya. Aku bayar sekarang. Bukan cuma 3 miliar. 30 miliar jika perlu. Jangan bicara 3 miliar. 30 miliar pun akan saya berikan. Melihat ketulusanmu, mungkin aku bisa selamatkan kalian. Tapi ada syaratnya. Energi gelap ini menggerogoti kalian. Hanya satu yang bisa aku selamatkan. Apa? Mau aku selamatkan kamu dulu? Atau kamu dulu? Selamatkan aku. Selamatkan aku. Menantuku sayang, kalau kau selamatkan aku, pernikahanmu dengan Cingqiu takkan ku tentang lagi. Selamatkan aku. Tuan Muda Lin, si nenek ini selalu menindasmu. Ngapain selamatkan dia? Dan itu selamatkan aku. Berani-beraninya menghina aku? Memang kenapa kalau hina? Kau selalu kasar dan sarkas, gila harta, sering memukul dan memarahinya. Ngapain selamatkan kejam seperti ini? Orang sewa sini tak layak diselamatkan. Berani. Beraninya. Kau lebih baik serakah cabul munafik. Ngapain selamatkan sampah sepertimu? Membiarkanmu hidup akan membahayakan banyak orang. Waktu hampir habis. Siapa yang mau diselamatkan? Kalau terlambat, tenaga hidupmu akan habis terkuras. Mati yang menanti. Waktunya hampir habis. Sudah putuskan siapa yang akan diselamatkan? Jika terlambat, tenaga hidup Anda akan terkuras habis. Anda akan tamat. Selamatkan. Aku tambah 3 miliar lagi. Selamatkan aku. Keluarga baik orang terkaya di Provinsi Jiang. Uang bukan masalah. Selamatkan aku. Anda jadi tamu kehormatan keluarga Liu. Aku Liu Long, bersumpah saya tidak badi. Semua saham grup bayi bisa dialihkan ke Anda. Mobil mewah, rumah megah, ambil sebanyak yang Anda mau. Baiklah. Karena kalian berdua menunjukkan kesungguhan, akan kuselamatkan kalian. Terima kasih Tuan Lin. Tapi apa? Namun, kalian harus siapkan sesuatu dulu. Mudah sekali. Apa yang Anda perlukan? 2 ranting pohon persik, 2 mangkuk air seni anak perjaka. Ini untuk apa? Ranting persik mengusir roh jahat, air seni perjaka mengandung energi yang... Dengan ini tak ada roh jahat yang bertahan.
Hei Tuan Mudalin, itu air seni anak laki-laki perjaka dan ranting persik sudah siap semua. Lin Yang, kenapa kita kembali ke sini lagi? Tempat ini benar-benar angker. Masalah kita harus diselesaikan di sumbernya. Untuk membersihkan energi yin yang melekat di tubuh kalian, kita harus langsung hadapi sumbernya. Lin Yang, apa kau yakin bisa menanganinya? Tenang, serahkan padaku. Tunggu Tuan Mudalin, bagaimana cara pakai ini? Langsung saja lakukan. Cepat, buruan. Jika tenaga hidup kita habis terisap semua, kita celaka. Ini. Ini untuk apa? Ranting persik ini bisa mengusir roh jahat. Pakai untuk pukul diri sendiri membersihkan energi yin. Semakin keras dipukul semakin baik. Apa? Jangan berlambat-lambat. Jika tidak segera bertindak, energi yin akan menggerogoti organmu dan tak ada obat yang bisa menyelamatkanmu. Nyonya tua, maafkan hamba. Ini mungkin agak menyengat. Aduh. Mohon maaf Nyonya tua. Sebaiknya Anda bersiap-siap. Nah, apa kau balas dendam padaku? Nyonya tua, bagaimana bisa berpikir begitu? Aku sebenarnya sedang berusaha menyelamatkanmu. Baik. Kalau begitu kau juga harus bersiap. Aku akan menyelamatkanmu sekarang. Tuan Mudalin berkata semakin keras semakin baik. Aduh. Semakin sakit semakin manjur. Jangan salahkan aku, Tuan Mudaliu. Aduh. Sudah menyerah? Energi gelap belum sepenuhnya terlampiaskan. Tuan Mudalin, adakah cara lain? Jika kita terus bertarung begini, energi gelap mungkin akan tetap ada. Dan kita akan mati di sini. Ada solusi? Ada satu hal lagi. Mangkuk air kencing anak laki-laki perjaka ini adalah zat yang kuat. Bisa menghilangkan semua energi yin dari tubuh kalian. Kalian bergerak terlalu cepat. Aku belum selesai bicara. Bukannya kau bilang ini bisa mengusir energi jahat? Ini memang mengusir energi yin, tapi tidak perlu diminum. Cukup percikan ke badan. Apa? Lin Yang, kau sengaja mau lakukan ini? Kalian salah sangka. Kenapa tidak menghentikan kami? Kalian bertindak terlalu cepat sampai aku tak sempat mencegah. Tapi wajah kalian sudah normal sekarang. Energi jahatnya pastinya sudah hilang. Ayo pergi. Aura jahat di sekitar Nyonya Besar sudah dimurnikan. Kamu bisa tenang? Syukurlah, ini semua berkat kau. 6 miliar ini untuk membersihkan energi jahat Liulong. Kau simpan dulu. Kenapa kau memberiku uang? Terima kasih sudah membantuku di pernikahan. Aku tak bisa terima uang ini. Tak hanya tak boleh menerima, seharusnya aku yang memberimu uang. Apa maksudmu? Nyonya Besar baru saja mengumumkan jika kau menyelamatkannya, kau akan jadi menantu keluarga bayi. Leo juga akan menyerahkan seluruh saham grup bayi padamu. Membantumu adalah tugasku. Uang itu aku tak mau. Dasar bodoh. Thank you, kau. Kau menolak uang itu, lalu bagaimana denganku? Apa kau menginginkanku? Apa kau tak mau tinggal di keluarga bayi sebagai suamiku yang sah? Aku bersedia. Dasar bodoh. Lin Yang, apakah semuanya sudah beres? Belum. Mata langit, aktifkan. Apa benda ini? Di dalam kediaman keluarga bayi, ada yang memasang formasi pengisap darah untuk menyedot rezeki kalian. Kalau aku tidak turun tangan hari ini, kalian semua akan terkutuk dan mati mengenaskan. Siapa yang berani menarget keluarga bayi? Bisakah kau hancurkan formasi ini? Mudah sekali. Qian Kun Zhen Sun Kan Li. Tundukkan. Ada apa denganmu? Formasiku dihancurkan orang sampai kena serangan balik. Sekarang harus bagaimana? Tetap tenang, mereka cuma beruntung menghancurkannya. Setelah aku memulihkan tubuh, akan kujadikan dia kuali kultivasiku untuk memurnikan kekuatan ilahiku. Qin, keluar sekarang. Qin, keluar sekarang. Liulong, apa maumu? Mengapa lagi aku ke sini? Tentu saja buat perhitungan pada kalian. Kau mau cari perhitungan apa? Putramu menjual lukisan antik itu padaku. Bukan hanya palsu, tapi terkontaminasi energi gelap yang mencelakaiku sampai begini. Masalah ini harus kuperhitungkan. Talun apa yang kau mau?
Aku selamat dari kecelakaan, dipukuli nyonya keluarga Bai sampai berdarah, lalu bajingan Lin yang itu menipu 6 miliar dariku. Jika diperhitungkan, semua jadi 10 miliar. Masuk akal kan? Aku akan berikan padamu saat kau mati. Akan kubakar uang kertas untukmu. Ampun, jangan bunuh aku. Uangnya aku tak mau lagi. Bagaimana perasaanmu? Aku sudah pulih total. Selanjutnya, giliran keluarga Bao dan Lin Yang. Bawa mereka sekarang. Sudah dibawa. Kalian siapa? Apa mau kalian? Kenapa jadi dia? Di mana putri keluarga Bai? Bersama Lin yang selalu menjaganya, kami tak punya kesempatan bertindak. Dasar tak berguna. Pergi dari sini. Nyonya besar Bai. Tak disangka kan? Ada satu hari kau juga akan menjadi tahananku. Kalau tahu siapa aku, lepaskan aku sekarang? Atau apa? Atau keluarga Bai akan menghancurkan keluarga Qin dan lenyapkan kalian dari provinsi Jiang. Aduh, aku gemetar ketakutan. Tapi Nyonya besar Bai, karena kau sudah di sini, mungkin kau yang lenyap dari provinsi Jiang malam ini. Jika kau berani menyentuhku, keluarga Bai akan memburumu. Begitu Qingqiu dan Lin Yang tahu aku hilang, mereka akan membalik provinsi Jiang dan menemukanmu. Biarkan mereka datang. Di Wan Bedak Bantera, kau akan mati di tempat ini. Mereka sebaiknya datang. Kalau tidak, kau akan mati di sini. Sebenarnya kau mau apa? Aku punya uang. Lepaskan aku, sebut harganya. Aku beri 1 miliar. Bagaimana kalau 1 miliar? Gao pikir, cuma 1 miliar sudah bisa puaskan kami. Lalu, berapa yang kau mau? Seluruh harta keluarga Bai. Aku mau posisi kekayaan tertinggi di provinsi Jiang. Kau terlalu serakah. Mending bunuh saja aku. Peter, permintaanmu akan kupenuhi. Tunggu, aku setuju. Jangan bunuh aku. Akan kuberikan semua saham grup Bai. Jangan bunuh aku. Setahuku, semua saham grup Bai dipegang Bai Qingqiu. Lepaskan aku, nanti akan kupancing dia kemari. Lalu kalian bisa tentukan nasibnya. Hidup atau mati terserah.